pemerintah. Transmisi lokal menjadi perantara seperti ini yang terbaik. Polres tidak bekerja sendiri. Dengan kemampuan ya media sudah bekerja, tapi yang tidak tersentuh media hanya ngomongan-ngomongan orang. betul. Haji Edi Pratowo SOSMM selaku Ketua Tim Gugus Tugas sebelumnya telah memberikan tugas kepada PJ Sekda Saripudin untuk menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Pulang Pisau. Dan selama bertugas Saripudin telah melaksanakan dengan baik tugas dan fungsi bersama tim. Virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau ini, dan tadi juga disampaikan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh gugus tugas ini sebagaimana yang kita ketahui sudah disampaikan Pak Sekda, dan saya sebagai kepala daerah, pimpinan daerah menyampaikan terima kasih Pak Sekda. Ya, harapannya kepada kita semua, di satu sisi kita memang adalah tugas mulia, tugas kemanusiaan sebagai aparatur pemerintah di negara, di masyarakat, yang kita bertanggung jawab untuk memberikan bantuan, menjaga masyarakat kita untuk terhindar dari virus corona ini dengan semaksimal mungkin. Tapi juga di sisi lain kita tidak mengabaikan kesehatan kita semua dan keluarga, sehingga dalam kesempatan ini saya juga mengimbau agar antara keduanya bisa sama-sama seimbang, bisa menjaga dan bisa melaksanakan tugas. Mudah-mudahan niat baik kita ini memberikan nilai manfaat, nilai positif untuk masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau dan khususnya dan untuk Kalimantan Tengah dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ya, tugas pun dipikul oleh seorang Bupati Pulang Pisau untuk melanjutkan tugas sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau. Berikutnya Kapolres berkunjung ke Posko Indo, penanganan COVID-19 di Posko Utama. Kapolres bersama jajaran melihat langsung dari dekat aktivitas yang dilakukan kawan-kawan tim yang berada di Posko Indo. Via Center. Ya, saya datang ke sini beserta dengan Pak Kajari, dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri. Kami sebagai unsur FKPD datang ke sini yang pertama memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman yang bertugas di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau ini untuk bisa lebih semangat, lebih maksimal lagi dalam penanganannya, dan ke masyarakat juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Polres tidak bekerja sendiri. Kami bersinergi dengan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini untuk melakukan upaya-upaya penanganan penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, kami melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penyemprotan, disinfektan, kemudian penyuluhan, menempel himbauan-himbauan di titik-titik yang memang kami nilai di situ banyak masyarakat berkerumun. Kami melakukan rakor juga, rapat koordinasi dengan instansi terkait sehingga kita bisa saling memberikan masukan untuk langkah-langkah ke depan seperti apa. Himbauan-himbauan lewat media sosial kita juga gencar laksanakan. Dan alhamdulillah situasi di Pulang Pisau ini masih tetap dalam kondisi hijau dan itu akan kami maintain. Semoga kedepannya akan tetap terus situasi hijau sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam beraktivitas. Terima kasih Kapolres Pulang Pisau yang tentunya pada musim COVID ini beliau juga menjabat terakhir sebagai Kapolres Pulang Pisau. Ya, semoga di tempat baru Kapolres akan menemukan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Berikutnya, ketua tim yang diketuai oleh Bupati Pulang Pisau, mereka berkunjung ke lokasi tempat isolasi yang berada di unit Kristiani Center Pulang Pisau, di mana
tugas ini, lokasi inilah yang akan dijadikan sebagai ruang isolasi di kemudian hari jika terjadi peningkatan pasien COVID-19 yang ada di wilayah Pulang Pisau. Ya, semoga saja tidak akan terjadi dan tempat ini hanya menjadi tempat persiapan bagi penanganan COVID-19 di bumi handap Habakat. Yang jelas paling tidak kita mempersiapkan dulu teknis, nanti kita serahkan teman-teman di Dinas Kesehatan dan di UPD. Untuk protapnya tempat memang sudah memadai seperti itu. Kalau kami pikir untuk apa? Untuk tempatnya sudah cukup lah, sudah cukup memadai, bisa menampung sampai 50, ya kan? Untuk ruang dokter ada, ruang medis sudah siap, ya. Termasuk fasilitas-fasilitas yang lain lah. Ini tempat tambahan, Pak ya? Iya, apabila jumlah pasien itu meningkat, sementara kita tidak punya tempat yang representatif untuk menampung itu. Tempat isolasi sementara yang disediakan? Iya. Di rumah sakit? Rumah sakit kan kita baru punya satu yang kita siapkan untuk 3 bed itu. Kita minta ada ditambah 2 kamar lagi, 2 ruangan lagi. Tapi pun itu kan melihat perkembangan ini kan kemungkinan itu pun tidak cukup. Nah, untuk mengantisipasi lah kita cari tempat yang alternatif yang memadai lah. Ya, inilah tempat yang dipersiapkan untuk ruang isolasi bagi pasien COVID-19, baik yang berada di wilayah kota maupun di wilayah kecamatan. Ya, mudah-mudahan saja penyebaran virus corona yang ada di Pulang Pisau ini tidak memberikan dampak terburuk bagi kita seluruh masyarakat Pulang Pisau. Nah, inilah persiapan yang dilakukan dalam rangka untuk persiapan penanganan pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Bupati bersama juru bicara tim kesehatan dan rombongan tim pun memeriksa satu persatu kesiapan yang dilakukan di tim gugus tugas ini dalam rangka persiapan yang maksimal untuk hal yang terbaik di bumi handap Habakat. Semoga saja ini tidak menjadi hal buruk bagi warga masyarakat Pulang Pisau yang kena dampak COVID-19. Berikutnya adalah tugas pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan yang tak lain adalah Kajari Pulang Pisau, bicara terkait dengan potensi penyebaran virus corona di bumi handap Habakat Pulang Pisau. Bagaimana bincang-bincang kita dengan Kajari? Inilah kata beliau. Saya kira sudah dibangun protokol-protokol kesehatan, Pak. Ada beberapa, 5 apa 6. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, insya Allah sampai dengan Senin dan ke depan kalau tidak akan terjadi apapun dan semua bisa berjalan. Asal tadi yang dibangun adalah disiplin, Pak. Komitmen semua pihak, juga masyarakat. Jangan sampai terjadi transmisi lokal, menjadi perantara sebagainya. Ini yang penting. Seandainya tidak bisa dihindarkan, maka masing-masing harus melakukan protokol. Jadi isolasi mandiri, ya, terus melakukan cek, lapor ke posko, cek kesehatan dan sebagainya. Misalnya itu dilakukan semua, insya Allah Pulang Pisau juga aman. Dan kami dari semua jajaran termasuk di Pulang Pisau dengan tugas fungsi yang ada dalam tim gugus tugas maupun tugas fungsi sehari kami melaksanakan support secara penuh kepada pemerintah daerah, khususnya di bidang hukum. Juga kami melakukan sosialisasi melalui fungsi kami penerangan hukum dan juga bidang hukum, bagaimana masyarakat juga bisa ini lebih taat, patuh dan disiplin. Punya disiplin, semua sudah berjalan dengan sudah optimal. Dan informasi dari tim gugus tugas akan dibangun juga, sudah dibangun bahkan posko-posko untuk melakukan seleksi, jangan sampai ada transmisi lokal lagi. Boleh transmisi tapi dipastikan bahwa semuanya aman. Oke. Ya, tugas pengawasan pun telah dilakukan dengan persiapan yang matang dalam rangka pencegahan dan penyebaran COVID-19 di Pulang Pisau. Ya, kami pun berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, melihat dari dekat
persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim kesehatan, tim medis yang berada di Kabupaten Pulang Pisau ini untuk penanganan COVID. Ya, Dr. Mulyanto Budiarjo. Bagaimana langkah strategi kita selaku masyarakat dalam rangka mengantisipasi, mencegah penyebaran COVID-19 agar Untuk meredam bisa kepanikan kita masyarakat hindari. seharusnya gimana? Ya seharusnya ya itu saya bilang peranan dari semua pihak kan. Bukan hanya kesehatan mana mungkin. Justru inilah ada gugus tugas ini dan lintas ini, lintas sektor, lintas program yang mana bisa membantu kami. Ya mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, semua tokoh stakeholder yang ada di desa, di kecamatan, di kabupaten ya semua bekerja bersama-sama kalau mau menenangkan masyarakat. Karena nggak mungkin orang kesehatan dengan kemampuan ya media sudah bekerja, tapi yang tidak tersentuh media hanya ngomongan-ngomongan orang. Betul. Itu yang kalau tersentuh media saya kira mereka sudah tahu juga hal-hal ini. Tapi kalau belum ada media-media belum masuk, nah kita yang harus atau mereka yang menjadi mata rantai yang tidak terputuskan. Kalau yang lain kan mungkin sudah oke menjaga soal hal-hal ini. Rata-rata riwayat dari ODP sendiri itu dari mana-mana, Pak? Itu semua dari imported disease, belum Imported, ada ya. yang local transmission. Ya, lebih bijak dalam menerima informasi yang masuk melalui medsos yang kadang tidak memberikan pendidikan yang baik untuk kita dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19. Terima kasih, informasi hari ini saya persembahkan untuk Anda. Sampai jumpa.